Di luar sana ada tempat yang bahkan cahaya pun tidak bisa kabur. Ada dunia yang membeku selamanya, planet yang terbakar tanpa henti, dan sesuatu yang diam-diam mengendalikan alam semesta. Yang lebih gila lagi, semua ini bukan fiksi, ini nyata. Dalam 10 menit ke depan, kamu bakal lihat sisi paling ekstrim, paling gelap, dan paling misterius di kosmos. Ini planet paling gelap di alam semesta. Di alam semesta terdapat planet-planet yang sangat dingin dan tertutup oleh lapisan es tebal. Beberapa ilmuwan percaya bahwa planet seperti ini bisa berada jauh dari bintang induknya, sehingga suhunya sangat rendah. Contohnya adalah dunia es seperti Pluto atau bulan es Europa. Namun juga ada planet yang disebut planet es gelap, yaitu dunia yang hampir tidak memantulkan cahaya karena permukaannya tertutup es gelap, debu kosmik, dan senyawa organik. Di planet seperti ini, langit bisa tampak redup dan misterius, sementara suhu bisa mencapai ratusan derajat di bawah nol. Planet-planet es gelap ini menunjukkan bahwa di alam semesta tidak semua dunia dipenuhi cahaya. Beberapa justru membeku dalam kegelapan kosmik. Di luar sana ada awan gas beracun. Di alam semesta terdapat awan gas raksasa yang disebut nebula. Salah satu yang paling terkenal adalah Photosphoid Cloud, wilayah gas kosmik yang mengandung berbagai molekul kimia kompleks. Beberapa awan gas di ruang angkasa bahkan mengandung hidrogen cyanida, yaitu gas yang sangat beracun bagi makhluk hidup di bumi. Ada juga nebula yang penuh dengan awan alkohol kosmik dan molekul organik tersebar di ruang antar bintang. Meskipun terdengar berbahaya, awan gas ini adalah tempat lahirnya bintang-bintang baru. Ketika gas dan debu berkumpul karena gravitasi, mereka bisa runtuh dan membentuk bintang baru di alam semesta. Jadi, di alam semesta ada awan gas yang mengandung racun, tetapi dari tempat yang sama, bintang-bintang baru juga bisa lahir. Ada planet yang terbakar selamanya di alam semesta. Di alam semesta ada planet yang begitu dekat dengan bintangnya hingga permukaannya terus terbakar sepanjang waktu. Salah satu contohnya adalah planet KELT-9b. Planet ini adalah salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya bisa mencapai lebih dari 4000 derajat Celcius, bahkan lebih panas dari beberapa bintang. Di sana, logam seperti besi bahkan bisa menguap di atmosfernya. Bayangkan, langitnya bukan hujan air, melainkan hujan logam emas. Planet ini juga terkunci oleh gravitasi bintangnya. Artinya, satu sisi selalu menghadap bintang dan terus terbakar tanpa henti. Sementara sisi lainnya tetap berada dalam kegelapan ekstrim. Akibatnya, planet ini seperti dunia neraka kosmik yang terbakar selamanya di alam semesta. Di luar sana ada planet yang tidak pernah mengalami malam tenang, hanya api kosmik yang menyala tanpa henti. Ini bintang paling padat di alam semesta. Di alam semesta ada jenis bintang yang sangat ekstrim bernama neutron star. Bintang ini terbentuk ketika bintang raksasa meledak dalam supernova, lalu intinya runtuh karena gravitasi yang sangat kuat. Akibat tekanan yang luar biasa itu, proton dan elektron di dalam atom menyatu, membentuk partikel baru yang disebut neutron. Karena itu, bintang neutron menjadi salah satu objek paling padat di alam semesta. Sebagai gambaran, 1 sendok teh materi dari bintang neutron bisa memiliki massa miliaran ton di bumi. Artinya, benda sekecil gula bisa memiliki massa seberat gunung raksasa. Jadi, di alam semesta ada bintang yang begitu padat hingga struktur atomnya hancur. Bintang ini benar-benar menunjukkan betapa ekstrimnya kosmos. Di luar sana ada bintang yang menolak untuk mati. Di alam semesta terdapat fenomena yang dijuluki bintang zombie. Fenomena ini terjadi ketika sebuah white dwarf yang sudah mati tiba-tiba aktif kembali. Hal ini bisa terjadi jika bintang tersebut memiliki bintang pasangan. Ketika bintang pasangan terlalu dekat, materi gasnya bisa tersedot oleh white dwarf. Gas itu kemudian menumpuk di permukaan bintang hingga akhirnya meledak dalam ledakan terang disebut nova. Setelah ledakan, bintang itu kembali tenang.
lalu bisa bangkit lagi jika mendapat gas baru. Itulah sebabnya para astronom menyebutnya bintang zombie, bintang yang tampaknya sudah mati, tetapi bisa hidup kembali berulang kali. Tahukah kamu, di alam semesta ada galaksi yang sudah mati? Bukan hancur, tapi kehabisan bahan untuk membentuk bintang baru. Galaksi yang aktif biasanya dipenuhi awan gas dan debu kosmik, tempat lahirnya bintang-bintang baru. Namun, pada galaksi mati, gas tersebut hampir habis. Akibatnya tidak ada lagi bintang baru yang lahir. Yang tersisa hanyalah bintang-bintang tua yang perlahan meredup. Beberapa ilmuwan percaya penyebabnya bisa karena tabrakan galaksi atau lubang hitam supermasif di pusat galaksi yang memanaskan gas sehingga tidak bisa membentuk bintang. Contoh galaksi seperti ini adalah galaksi elips raksasa yang tampak tenang tapi sebenarnya sudah berhenti menciptakan kehidupan bintang. Bayangkan sebuah kota raksasa di alam semesta yang tidak lagi melahirkan bintang baru, sebuah galaksi yang perlahan mati. Di pusat galaksi kita ada monster raksasa tak terlihat. Monster ini disebut lubang hitam supermasif. Masanya bisa jutaan hingga miliaran kali lebih besar dari matahari, dengan gravitasi yang begitu kuat hingga cahaya pun tidak bisa lolos. Para astronom percaya lubang hitam raksasa ini berada di pusat hampir setiap galaksi dan ikut mengendalikan gerakan bintang di sekitarnya. Bahkan di pusat galaksi kita sendiri, Bima Sakti, terdapat lubang hitam supermasif yang disebut Sagittarius A. Lubang hitam ini memiliki massa sekitar 4 juta kali massa matahari. Walaupun sangat kuat, lubang hitam ini tidak langsung menelan galaksi. Sebaliknya, ia justru membantu menjaga struktur galaksi tetap stabil. Artinya, di jantung galaksi kita ada raksasa tak terlihat yang diam-diam mengendalikan kosmos. Lubang hitam ini ternyata bisa menghilang. Selama ini kita menganggap lubang hitam adalah objek yang menelan segala sesuatu dan tidak pernah hilang. Namun pada tahun 1974, fisikawan terkenal Stephen Hawking menemukan teori mengejutkan. Menurutnya, lubang hitam sebenarnya memancarkan energi yang disebut Hawking radiation. Radiasi ini membuat lubang hitam kehilangan massa sedikit demi sedikit. Semakin lama, lubang hitam bisa mengecil, melemah, dan akhirnya menguap sepenuhnya. Namun proses ini sangat lama. Lubang hitam besar bisa membutuhkan miliaran hingga triliunan tahun untuk benar-benar menghilang. Artinya, bahkan objek paling kuat di alam semesta suatu hari bisa lenyap dari kosmos. Ada lubang hitam yang berkeliaran sendiri di alam semesta. Di alam semesta, tidak semua lubang hitam tinggal di pusat galaksi. Beberapa di antaranya menjadi pengembara kosmik. Para astronom menyebutnya rogue black hole atau lubang hitam pengembara. Lubang hitam ini bisa terlempar dari galaksinya setelah dua galaksi bertabrakan atau ketika dua lubang hitam raksasa bertemu dan terpental oleh gravitasi ekstrim. Akibatnya, lubang hitam tersebut melayang sendirian di ruang antar galaksi. Tanpa bintang, tanpa sistem planet, hanya monster gravitasi yang bergerak dalam kegelapan. Yang lebih menyeramkan, lubang hitam seperti ini hampir mustahil dideteksi. Para ilmuwan hanya bisa menemukannya ketika gravitasinya membelokkan cahaya bintang di belakangnya. Dan menurut beberapa penelitian, mungkin ada jutaan lubang hitam pengembara di alam semesta. Artinya, mungkin di luar sana ada monster kosmik yang sedang melintas sendirian di kegelapan alam semesta. Di alam semesta ada kekuatan yang tidak bisa kita lihat. Para ilmuwan menemukan bahwa alam semesta tidak hanya berisi bintang, planet, dan galaksi. Sekitar 68% isi alam semesta justru terdiri dari sesuatu yang disebut dark energy. Energi gelap adalah kekuatan yang membuat alam semesta terus mengembang semakin cepat. Penemuan ini pertama kali diketahui ketika para astronom mengamati ledakan supernova jauh di galaksi lain. Mereka menemukan
menemukan bahwa galaksi-galaksi tidak hanya menjauh, tapi bergerak semakin cepat dari waktu ke waktu. Ini berarti ada kekuatan misterius yang mendorong ruang angkasa untuk terus mengembang. Sampai sekarang, para ilmuwan masih belum tahu apa sebenarnya energi gelap. Namun, satu hal pasti, sesuatu yang tak terlihat sedang mengendalikan alam semesta. Semua yang kamu lihat barusan hanya sebagian kecil dari apa yang ada di luar sana. Alam semesta itu bukan cuma luas, tapi juga penuh dengan hal-hal yang bahkan belum sepenuhnya kita pahami. Dan mungkin di balik semua ini, ada sesuatu yang lebih besar yang belum kita temukan. Tulis di kolom komentar apa lagi yang akan kita kupas.